Anak basket tengah berkumpul di salah satu restoran di dekat asrama mereka, membicarakan masalah pertandingan terakhir sebelum benar-benar melepaskan tanggung jawab mereka. Kita harus menang, ini lomba terakhir kita. Damian mengangguk, menjadi kapten nyatanya tak mudah. Strategi, keterampilan, skill dan yang pasti harapan dari tim, pelatih dan sekolahnya. Gue main di babak kedua. Serempak teman-temannya menolak mentah-mentah. Lo dijadiin kapten karena mampu, kita nggak mungkin bisa cetak poin tanpa lo. Gue bukan nggak main, cuma main di babak kedua. Jadi, kalian harus bisa mempertahankan poin bahkan kalau bisa melebihi poin yang pelatih kita targetkan. Ucapnya panjang. Karel terbatuk-batuk, apa-apaan ini? Melirik pada Damian yang serius dengan pembahasan mereka. Kenapa lo? Tanya salah satu yang melihat gelagat aneh Karel. Damian. Panggilnya. Gue sibuk. Katanya. Karel membuang napas kasar, menyodorkan layar handphonenya ke arah Damian. Siapa? Tanyanya dengan dingin, bahkan pembahasan mereka tadi hilang termakan angin. Arkasya. Loh, anak voli bukan dia? Tanyanya, mereka yang fokus pada wajah serius Damian dan pada wajah tegang Karel. Tanpa bicara, Damian mengambil kunci mobilnya, melihat itu Karel melotot. Mengambil jaketnya, berpamitan sambil berlari menyusul langkah lebar Damian. Damian. Tahannya. Lepas. Bentaknya. Gue ikut. Terserah. Katanya, berjalan cepat ke arah parkiran. Memasuki mobilnya diikuti Karel, pemuda ini melirik Damian. Masalahnya pasti serius. Hebatnya, dari mana Arkasya mendapatkan foto itu, padahal yang tahu hanya Karel dan teman bermain bola waktu itu. Baru saja menjalankan mobilnya, bahkan belum keluar dari parkiran restoran, Damian dan Karel dikejutkan dengan motor besar yang menghadang mereka. Damian mengerem mendadak, dia dan Karel sama terkejutnya dengan aksi nekat si sialan bara. Anjir, cari mati. Gumam Karel. Pemuda ini keluar dari mobil Damian, menatap bara yang tersenyum menawan. Lo gila? Mau mati nggak gini caranya nyet? Gue masih suka hidup berantakan ini. Balasnya, turun dari motor besarnya. Karel mendengus, mana Damian? Tanyanya pada Karel. Di gunung, lo kira di mana lagi? Menunjuk dengan dagunya, Damian yang masih duduk manis di kursi kemudi. Woi turun. Apaan sih lo? Kita lagi sibuk. Jangan ganggu. Kalian berdua homo? Suaranya nyaring, Karel menepuk kepalanya bara. Homo mata lo, gue sama Damian ada yang perlu diurus. Penting. Katanya menekan kalimat terakhirnya. Gue cuma mau bilang sama si Ono, ada yang nantangin balapan dari kapan gitu. Gue chat sok banget cuma di red. Damian gak butuh duit balapan lo, duitnya bejibun sampai pihak bank kewalahan. Bara mengangguk, tahu kalau Damian tidak kekurangan apapun apalagi uang. Bukan masalah gitu nyet, tapi ini. Udah, basi tahu gak? Sekarang pinggir ini motor lo, urusan gue masih banyak. Bara mendengus, tidak mau menuruti apa yang Karel suruh. Gue nggak akan pergi selangkah pun sebelum Damian keluar dari mobilnya. Karel menoleh pada Damian yang bahkan tidak tertarik dengan pembicaraan mereka. Gue bilang pinggirin motor lo, Damian lagi nggak di mood yang baik. Bara mengalah, dia membawa motornya ke pinggir hingga mobil Damian bisa lewat. Gue sampein, siapa nama penantangnya? Darren, dia bilang cuma mau balapan kalau lawannya Damian. Karel mengangguk mengerti,
gue sampein, tapi sekarang nggak bisa. Karel kembali memasuki mobil Damian. Detik itu juga mobil hitam itu berjalan meninggalkan Bara yang masih berada di dekat mobilnya. Tuan muda gini banget, apa-apa dituruti. Gumamnya terkekeh kecil. Sesuai perkataan Karel, mereka sekarang berada di salah satu klub malam elit di ibu kota. Damian membanting pintu mobilnya begitu sampai, pemuda itu tanpa basa-basi segera memasuki klub. Identitas. Ucap penjaga meminta KTP-nya. Karel yang tahu Damian dalam mode iblis segera memberikan sejumlah uang pada penjaga. Aman tapi masih bernyawa, bisiknya. Penjaga klub memberikan izin masuk. Karel mengikuti langkah lebar Damian memasuki tempat haram ini. Mendengus, saat pemuda itu sudah tidak terlihat lagi karena banyaknya orang-orang yang sedang tersesat ini, belum lagi lampu yang tidak mendukungnya. Damian! Teriaknya tapi tidak didengar. Baca asteris ngan. Gumam Karel, mencari Damian yang tengah emosi di tengah kerumunan orang-orang ini. Damian sendiri, dia fokus dengan tujuannya kenapa bisa di sini. Mencari sosok yang berani mencari masalah dengannya, padahal tahu seperti apa tabiatnya. Tersenyum miring, Damian akhirnya menemukannya juga. Si brengsek sok suci yang menghina Hasyanya. Si brengsek itu tengah tertawa riang dengan monyet-monyetnya, sangat bahagia tanpa rasa bersalah sudah membuat orang sakit hati. Dia Arkasya, biasa dipanggil Arka. Anak dari sekolah Damian, pemuda yang diam-diam mengambil foto Hasyanya dan menyebarkannya di jejaring sosial dengan kalimat yang membuat Damian emosi tingkat tinggi. Melangkah lebar ke arah pemuda kurang ajar itu, Damian tanpa kata menendangnya hingga jatuh, begitu juga dengan minumannya. Teman-temannya tentu terkejut, menatap Arka lalu pada Damian yang memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Damian, kamu apa-apaan? Ucapnya membantu Arka berdiri. Lo gila! Teriak Arka, tulang ekornya sakit sekali. Damian masih diam, menatap Arka dengan tajam membuat pemuda itu langsung diam. Hapus! Apa maksud lo? Hapus! Ucap Damian lagi, dengan nada tenang namun menusuk. Teman-teman Arka mundur, mereka tidak bisa melawan Damian. Meski Damian sendirian, tapi pemuda itu memiliki tingkat bela diri tinggi. Gue nggak ah! Teriaknya. Dengan gerakan cepat Damian menelintir tangan Arka. Salah lo main-main sama gue. Damian membalikkan tubuh Arka, memukul wajah pemuda ini tanpa ampun. Yang lain hanya bisa melihat tanpa melerai. Damian yang kesetanan hampir membu asteris Arka jika Karel tidak datang. Lepas! Bentaknya. Nggak sekarang. Ucap Karel mendorong Damian menjauh. Kita ketemu di ruang bimbingan kesiswaan. Ucap Karel. Damian membuang napas kasar, masih tidak juga reda emosinya. Hapus postingan lo, kalau masih mau hidup aman. Ucap Karel lagi, mendinginkan Damian agar menjauh. Meski sulit, tapi Karel harus. Dia tidak mau kalau sahabatnya ini terkena masalah hanya karena emosi sesaatnya. Menguap lebar, Hasya mengacak rambutnya frustasi. Menatap pintu kamarnya yang digeledah tidak sabaran dari luar. Ih, siapa sih malam-malam begini? Gumamnya. Dengan langkah terseok-seok Hasya menuju pintu kamarnya, memutar kunci melihat siapa orang yang tidak tahu sopan santun menggedor pintu jam 1 malam begini. Damian. Bingungnya. Pemuda ini tersenyum, masuk ke dalam kamar Hasya tanpa menunggu persetujuan gadis itu.
Hasya menghela napas, sudah terlalu biasa hingga tidak berkomentar lagi. Mengunci pintu kamarnya kembali, dia berjalan ke arah Damian yang melepaskan sepatu dan kaus kakinya. Jangan nginep lagi, Tuan Besar bisa murka kalau tahu. Bodoh amat, gue ngantuk. Ucapnya merebahkan diri. Aku juga ngantuk Damian, kamu sopan sedikitlah. Gedor kamar tengah malam, gimana kalau pekerja lain bangun? Damian diam, memejamkan mata dengan berbantalkan kedua tangannya. Damian, ucap Hasya lagi, namun tidak digubris. Membuang napas kasar, Hasya harus rela tidur di lantai lagi. Di samping gue, masuk angin di bawah. Enggak, kamu mesum, siapa tahu nanti pas aku tidur kamu malah Damian. Teriaknya. Pemuda ini terkekeh kecil, memeluk Hasya erat hingga muka gadis ini terbenam di ketiaknya. Ih Damian, bau tahu. Kesalnya, mengusap kasar hidungnya. Masalah perihal bau, Hasya berbohong. Damian tidak mungkin bau, yang ada selalu wangi memukau. Bau jigong lo. Kekehnya. Tidur, gue ngantuk. Katanya lagi. Dipikir sendirinya doang yang ngantuk, samalah. Jujur Hasya tidak nyaman dipeluk begini, tapi mau dilepas juga tidak bisa. Damian menjadikan tubuhnya sebagai guling, dasar cowok mau menang sendiri. Loh, nggak bisa gitu dong. Ucap Hasya, menggeleng cepat dengan peraturan permainan yang ingin Damian lakukan. Bisa, yang buat peraturannya kan gue. Hasya tetap menggeleng cepat, aku nggak mau main, apa-apaan hukumannya. Enak di kamu dong, apalagi aturannya. Hasya bersedekap dada, sama sekali tidak setuju dengan aturan yang Damian tetapkan. Padahal permainan mereka hanya game Subway Surfers. Apa susahnya sih, yang kalah kan cuma dicium, turutin apa maunya yang menang. Kalau sama yang terakhir aku nggak apa-apa, tapi cium. Ucapnya membuat napas kasar. Gue nggak najis ya sampai lo gitu. Ih bukan gitu, masa cium sih? Yang lain kek. Membuang napas kasar Damian mengangguk, oke nggak ada cium-ciuman, cukup turutin kemauan si pemenang aja. Nah begitu kan enak, dari tadi kayak begitu. Ucap Hasya tersenyum lebar. Aturannya masih sama ya? Enggak, nanti pasti sakit. Tolak Hasya mentah-mentah. Enggak akan sakit, gue pelan. Tetap sakit Damian, kamu sih nggak ngerasain jadi aku. Ampon deh, lo cukup diem manis biar gue yang bertindak. Kesalnya lama-lama. Tapi kesannya tetap sakit. Ucap Hasya memegang jidatnya sendiri. Gue jitaknya pelan, nggak akan sakit. Kalau sakit awas kamu. Ancamnya. Damian mengangguk mengerti, dia memberikan satu handphonenya untuk Hasya gunakan. Handphone lo lelet, kalah si pakai itu. Kan bagus, kamu bisa menang. Ucapnya polos. Lah iya juga ya, kenapa baru kepikiran sekarang? Gue orangnya sportif, nggak suka curang. Ucapnya. Setelah mendownload aplikasi gamenya, keduanya menggunakan handphone Hasya untuk menghidupkan timer. Memulai permainannya, Hasya begitu serius membuat Damian tersenyum kecil. Permainannya ada 3 babak, dihitung siapa yang menang di babak pertama, kedua dan ketiga. Yang menang tentu mendapatkan hadiah, seperti kesepakatan mereka tadi. Ish. Kesal Hasya, kalah padahal baru babak pertama. Lemah. Ejek Damian. Hasya yang diejek tentu tak terima, dengan sengaja mengacau menarik-narik baju yang Damian pakai hingga konsentrasi pemuda ini buyar dan berakhir kalah juga. Curang lo. Katanya tak terima. Enggak tuh. Kan tadi cuma lihat. Membela diri, padahal tahu salah. Gue menang babak pertama. Percuma memperpanjang masalah, nggak akan menang juga Damian.
Jangan sombong dulu, masih ada 2 babak lagi. Hasya berkata tinggi, yakin kalau dia akan menang kali ini. Damian tersenyum smirk, dia yang akan memenangkannya. Lihat saja. Babak kedua berlangsung, keduanya sangat serius. Hasya yang ingin menang melakukan tindakan curang lagi, dia dengan sengaja menyenggol lengan Damian hingga salah dan kalah. Lo curang lagi. Katanya tak senang. 1-1, kita imbas. Ucapnya senyum. Enggak, lo curang. Seharusnya tadi gue yang menang. Kalah sih kalah aja, ngapain salahin orang? Ucap Hasya, kembali menatap layar handphone ini. Jangan lewatin garis, yang lewatin garis akan kalah. Nggak bisa gitu dong. Ucap Hasya tak terima. Tadi peraturannya nggak ada yang gitu. Sekarang ada, jadi lo nggak boleh komplain. Ucap Damian kesal, sedikit menjauhkan duduknya. Sekarang, lo bakalan jadi babu gue. Siapa tahu aku yang jadiin kamu babu. Balas Hasya. Menyetel timer, kembali keduanya memulai babak terakhir permainan taruhan mereka. Kali ini keduanya sangat serius. Hasya yang berjuang untuk menang agar tidak dijadikan babu Damian. Semakin kesini permainannya semakin cepat membuat Hasya kewalahan, kecepatan jari dan kelincahannya dipergunakan. Yah. Hasya mendengus, game over. Lo babu gue. Ucap Damian senang. Nggak mau. Perjanjian ya. Ucap Damian mengingatkan. Tapi kan kamu curang, aku nggak mau. Ucapnya kekeh. Ngaca, yang curang lo. Nggak pernah, jangan asal nuduh deh. Suka nggak suka, lo babu gue. Gue tunggu lo di kamar, bye babu. Hasya menatap memelas pada Damian yang tersenyum senang. Pemuda itu keluar dari kamarnya setelah membuat Hasya sedih karena hukuman. Gue tunggu lo, jadi cepetan. Ucapnya memperingati lagi. Hasya mendengus, bangun dari duduknya. Gadis ini mengikuti langkah Damian yang sudah jauh, dalam hati terus bertanya-tanya kenapa bisa dia kalah padahal sudah melakukan sebisa mungkin. Damian kampret. Gumamnya lirih. Hasya malas, pasti Damian menyuruhnya yang aneh-aneh. Pemuda itu suka sekali membuatnya kewalahan dengan semua perintah tidak masuk akalnya. Belum sampai kamarnya, Damian berhenti melangkah. Kayaknya gue haus, beliin minum di minimarket persimpangan komplek. Damian, tapi itu jauh. Gue tunggu di kolam renang. Ucapnya menjauh. Hasya menganga, boleh dia berkata kasar sekarang. Dengan langkah yang sangat dia paksakan, Hasya melangkah menuju minimarket yang Damian maksudkan. Tempatnya jauh, sudah panas juga lagi. Taruhan kampret, tahu gini aku nggak mau main gamenya. Dumel Hasya di sepanjang perjalanan. Membuang napas kasarnya, Dinda mengeluh tapi ngeluhnya dalam hati. Mercak tak jelas, mengumpat, intinya kesal disuruh ini itu. Ya kalau dia tidak sibuk sih oke-oke saja, tapi ini lagi sibuknya ngurusin PR. Hasya yang dia telpon tidak mau mengangkatnya, dasar bucin pasti sibuk sama Damian. Tinggal beli sendiri, susah banget. Kesalnya. Babenya memang suka sekali sepertinya membuat Dinda kesal. Cuma ini kak? Tanya kasir. Iya. Jawabnya masih dengan wajah ditekuk. Baik, semuanya jadinya 200.000 kak. Dinda merongos saku hoodinya, melotot saat tidak menemukan uang yang babenya berikan. Gimana kak? Tanya kasir, melihat wajah gusar Dinda. Anu ini bisa di-cancel nggak? Mohon maaf kak, tapi tidak bisa. Dinda mendengus, alama malukan.
Mana yang ada yang ngantri di belakangnya. Berapa belanjaannya mbak? 200.000 mas. Jawab sang kasir. Sekalian bayar sama punya saya. Dinda menunduk, malu kan? Mana yang bantuin kayaknya cakep, dari harum parfumnya aja udah ketahuan. Baik, terima kasih mas. Ucap kasirnya tersenyum. Belanjaan lo. Dinda mengambilnya, masih dengan kepala tertunduk ke bawah. Minimal makasih. Ucap pemuda itu, berjalan pergi karena Dinda sepertinya tidak ada niatan berterima kasih atas bantuan. Dinda mendonggak, menghela napas entah untuk yang kesekian kalinya. Berlari menyusul pemuda yang tadi membantunya itu. Mas, mas. Panggilnya berteriak, hingga kang parkir menoleh. Dikira mas-masnya maling. Makasih. Dinda terpaku, astaga kenapa tampan sekali. Di saat momen memalukan begini ketemu Cogan, coba kalau saat dia rapi. Palingan ketemu kernet angkot. Gue kira lo bisu. Dinda menggeleng, seperti orang bodoh. Menatap pemuda tampan yang mulai sekarang dia juluki sebagai penolongnya. Lo, katanya bingung. Dinda berdehem, menetralkan rasa gugupnya. Uangnya diganti kok, tapi gimana caranya? Bingungnya sendiri. Alamat rumah kamu, aku kesana ganti uangnya. Pemuda ini menggeleng, nggak perlu, gue ikhlas. Katanya. Jangan gitu dong, aku ganti kok uangnya. Atau nomor rekening kamu aja? Katanya excited. Nggak perlu, gue bilang gue ikhlas. Nama lo? Tanyanya, Dinda terbatuk-batuk. Pemuda ini menanyakan namanya. Namanya? Kok bengong? Katanya terkekeh melihat wajah bodoh Dinda. Dinda Kanya Dewi. Panggil Dinda aja. Ucapnya malu-malu kucing. Gue Karel, senang ketemu lo. Kalau gitu gue duluan. Ucapnya, melangkah pergi meninggalkan Dinda menggunakan motor besarnya. Astaga, astaga pingsan gue. Serunya heboh. Membabe, kayaknya mulai sekarang kalau disuruh babe keluar gue harus dandan maksimal, siapa tahu ketemu lagi kan. Kekehnya seperti orang gila. Kang parkirnya saja sampai merinding, mengira kalau Dinda kerasukan jin malam.